Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam kelas kimia. So in this video, we're going to learn about alkane derivatives atau senyawa turunan alkana, especially about alcohol compounds. Jadi kita akan belajar senyawa turunan alkana, khususnya tentang senyawa alkohol. Oke, langsung saja ya. Senyawa alkohol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki struktur kimia dengan bentuk seperti yang ditampilkan di layar. Kalau di layar, kamu akan melihat bahwa alkohol itu punya struktur di mana R berikatan dengan OH. Nah, R itu apa? R itu adalah ikatan karbon atau rantai karbon yang bentuknya seperti ini ya. C berikatan dengan C. Itu adalah rantai karbon. Atau yang kita lambangkan sebagai R pada struktur yang ditampilkan di layar. Kemudian OH, gugus OH yang ini itu adalah gugus fungsi dari alkohol yang sering kita sebut sebagai gugus hidroksil. Yang ini kita sebut sebagai gugus hidroksil. Ya. So hydroxyl is a functional group of alcohol. Contohnya, misalnya kita punya senyawa alkana yang namanya itu adalah etana. Senyawa alkana struktur kimianya adalah CH3 atau yang biasa kita kenal sebagai etana. Seperti ini. Oke, senyawa etana ya. Alkohol, senyawa alkana C2H6 yaitu etana. Tetapi ketika kita punya senyawa yang bentuknya adalah CH3, kemudian CH2, lalu di sini ada OH, namanya bukan lagi etana, tetapi etanol. Oke. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah atom C yang berada di ujung, yang diberi garis warna merah, dengan atom C yang di sini. Kalau atom C yang di atas, misalnya ini kita kasih bintang 1, atom C-nya itu mengikat 3 atom H. Sementara yang di sini kita kasih bintang 2, atom C-nya itu mengikat 2 atom H2 dengan 1 gugus OH. Jadi kalau yang di atas, yang di sini, kalau kita gambarkan strukturnya, yang di atas kurang lebih bentuknya seperti ini. Berikatan dengan H, kemudian berikatan dengan H, berikatan dengan H. Jadi ada 3 gugus H yang diikat. Sementara yang di bawah sini, yang di sini, kalau kita gambarkan strukturnya, itu jadinya seperti ini. Ini berikatan dengan H, kemudian ada H lagi di bawah, dan satunya itu diganti dengan OH. Nah, kalau berdasarkan tampilan yang di depan, berarti yang membedakan adalah satu gugus H-nya ini, satu gugus hidrogen pada alkana, itu digantikan dengan gugus OH atau gugus hidroksil. Tadinya yang namanya adalah etana karena C-nya ada 2, sekarang berubah menjadi etanol. Tadinya adalah etana, berubah menjadi etanol. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya akhirannya saja. Kalau yang di alkana akhirannya adalah A, kalau di alkohol akhiran A itu diubah menjadi ol. Jadi etanol berubah menjadi etana berubah menjadi etanol. Singkatnya adalah kalau alkohol itu adalah senyawa alkana yang mengikat gugus fungsi OH, kemudian namanya itu akhiran A-nya itu dirubah menjadi ol. Jadi kalau etana berubah menjadi etanol, propana berubah menjadi propanol, butana berubah menjadi butanol, pentana menjadi pentanol, dan seterusnya. Gitu. Nah, tetapi dalam penamaan kita tidak hanya memperhatikan bagian itu. Ada bagian lain juga yang penting untuk kita perhatikan. Sehingga kita perlu mengingat bagian ini. Tampilkan di layar, silakan diperhatikan. Dalam penamaan alkohol, itu ada yang namanya skala prioritas. Alkohol kan punya rantai karbon ya, yang dilambangkan dengan R tadi. Nah, rantai karbon itu kita akan memberikan nomor, tujuannya apa? Untuk memberitahu
posisi dari gugus fungsinya itu ada di mana. Tetapi penomorannya itu harus memperhatikan bahwa gugus fungsinya harus mendapat nomor terkecil. Kalau misalnya ada cabang, kalau di Alkana kan kita prioritas utamanya adalah cabang ya, kalau kita memberikan penomoran. Tetapi kalau misalnya bagaimana kalau alkohol ini ada cabang, misalnya cabang metil. Nah, cabang metil ini tidak lagi menjadi prioritas, tapi yang akan menjadi prioritas itu adalah gugus fungsi, yaitu gugus fungsi OH. Cabang metilnya berubah menjadi prioritas yang kedua. Nah, kalau alkana kan metil ini pasti akan menjadi prioritas ya, cabangnya itu pasti akan menjadi prioritas penomoran di rantai karbon. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk penamaannya, jika ada cabang, kita mulai dari nomor dan nama cabang. Setelah itu, diikuti oleh nomor gugus hidroksilnya ada di mana, gugus hidroksinya ada di mana. Setelah itu diikuti oleh rantai alkana dengan catatan akhiran A itu diganti menjadi akhiran ol. Itu ya. Yang tadinya etana berubah menjadi etanol. Nah, kita lihat contoh ya, supaya lebih paham. Misalnya, senyawa alkohol yang di depan ya. Senyawa alkohol yang di depan, kalau kita perhatikan, berarti rantai karbonnya itu yang ada di atas ini. Oke, rantai karbonnya itu yang ada di atas. Nah, kemudian kita akan memberikan nama dengan catatan bahwa pada saat kita memberikan penomoran, gus hidroksinya itu pastikan mendapat penomoran yang paling kecil. Sehingga kita punya dua opsi penomoran. Yang pertama, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Atau, nah kalau misalnya kita menggunakan penomoran ini, berarti kan gugus hidroksinya di nomor 3 ya, ini ya. Di atom karbon nomor 3. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua itu, silakan perhatikan tinta merah ya. Dari sini, dari kanan, dari nomor 1 di sini, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, pertanyaannya adalah cara yang mana yang akan kita gunakan? Nah, karena kita sudah tahu bahwa gugus hidroksi ini harus mendapat nomor terkecil, sehingga kita akan menggunakan penomoran dengan cara yang kedua. Berarti hidroksinya terikat di atom karbon nomor 2. Nah, karena tidak ada cabang, berarti untuk penamaannya, kita langsung melompat ke nomor posisi gugus hidroksi. Berarti untuk senyawa alkohol kita yang di depan, namanya adalah 2. Nah, gugus hidroksinya berada di nomor 2 ya. Kemudian rantai karbonnya apa? Rantai karbon C4 berarti butana berubah menjadi butanol. 2. Butanol. Oke. Kita review lagi. 2 ini dari mana? 2 ini berasal dari posisi si gugus hidroksinya ada di mana. Kemudian butanol ini dari mana? Karena rantai utama kita jumlah C-nya itu sama dengan 4. Oke? Jadi 2 butanol. 2 posisi gugus hidroksinya ada di atom karbon nomor 2, butanol karena jumlah C kita ada 4. Berarti senyawa butana, tapi karena dia adalah alkohol, berubah menjadi ol, jadi butanol. Oke, kita coba lihat contoh yang lain supaya lebih paham. Misalnya, misalnya contoh yang di depan ya. Nah, sebelum kita mengerjakan untuk bagian ini, perlu kita ingat ya bahwa kalau misalnya ada bentuk struktur kimia seperti ini, digambarkan seperti ini kan kita tidak tuliskan CH berapa gitu ya. Tetapi hanya ada bentuk garis, kemudian ada sudut dan di ujungnya ada OH. Nah, harus diingat, setiap titik sudut ini itu mewakili atom C. Oke? Setiap titik sudut itu mewakili atom C. Kalau bentuknya seperti ini, di sini ada satu ikatan, di sini satu ikatan, berarti kan tangan C sudah ada 2. Berarti yang di sini itu adalah CH2. Kenapa CH2? Karena di sini sudah 2 ikatannya, ditambah 2 lagi H supaya tangan C-nya genap 4. Nah, di sini juga sama berarti ya, di sini adalah CH2. Nah, kalau di sini sama, di sini juga ada sudut, berarti di sini adalah ada C juga. Nah, karena di sini tangan C sudah ada 3, berarti C cuma butuh satu hal lagi menjadi CH di situ. Oke? Jadi jangan sampai bingung ya kalau bentuk struktur kimianya seperti itu. Nah, kita hapus kembali ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan penamaan untuk senyawa kita yang ada di depan. Namanya jadi apa? Nah, karena di sini kita punya kemungkinan 2 rantai karbon. Kemungkinan yang pertama adalah
yang dari sini, kemudian dari sini, atau dari sini, kemudian ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan, rantai karbon yang di atas dengan yang di bawah, jumlah C-nya sama. Karena di sini di atas kan ada 1, di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Yang di bawah juga sama. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada kemudian di sini 4. Dengan catatan, kalau kita pilih yang di atas, berarti yang ini menjadi cabang. Kalau kita pilih yang di bawah, yang ini menjadi cabang. Oke? Nah, berarti kita pilih yang mana aja ya. Nah, sekarang saya akan pilih untuk rantai karbonnya itu adalah yang di bawah. Oke? Nah, penomorannya dari mana? Ingat, gugus hidroksil harus mendapat nomor paling kecil, sehingga saya akan menuliskan nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, dan nomor 4 di sini. Oke? Nah, cabangnya berada di atom karbon nomor berapa? Atom karbon nomor 3. Hidroksinya ada di berapa? Atom karbon nomor 1. Sehingga namanya adalah, urutannya adalah nomor dan nama cabang. Kita tuliskan nomornya dulu. Nomor cabangnya itu adalah nomor 3. Nama cabangnya adalah metil, cabang metil berarti 3 metil. Kemudian nomor dari posisi hidroksinya ada di mana, itu nomor 1. Dan cabang rantai utamanya kita itu adalah C4 berarti butanol berarti 1 butanol. Oke, kita review lagi ya. 3 ini dari mana? 3 ini dari posisi cabang ada di mana? Kemudian metil ini dari mana? Karena cabang yang terikat itu adalah cabang metil. Oke, cabang metil. Kemudian 1 ini dari mana? 1 ini dari posisi gugus hidroksinya ada di mana? Kemudian butanol ini dari mana? Dari rantai utama. Rantai utamanya itu jumlah C-nya itu sama dengan 4. Jadi rantai utamanya itu adalah C4. Oke, sehingga untuk struktur kimia yang ada di layar, namanya adalah 3 metil, 1 butanol. Oke, kita coba lihat satu contoh lagi. Kita coba yang yang ini ya, yang sedikit lebih ribet. Nah, kalau struktur yang di depan namanya apa kira-kira? Kalau kita perhatikan, struktur yang di depan ini kayaknya sedikit lebih susah ya secara tampilan. Tetapi prinsipnya sama. Supaya kita lebih clear dalam menentukan rantai karbon yang mana, kita harus menentukan terlebih dahulu posisi dari gugus hidroksinya itu ada di mana. Kenapa? Karena pasti rantai utama itu akan melalui gugus hidroksinya. Gitu. Nah, berdasarkan gambar yang di depan, di layar, maka gugus hidroksi itu berarti berada di posisi di sini. Artinya, rantai utama kita itu harus melewati C yang ini. Tidak boleh rantai utamanya itu ternyata ambilnya dari sini aja, gitu ya, atau yang lain. Tidak boleh ya, harus melalui gugus hidroksinya ada di mana. Gitu. Oke, nah catatan lain untuk bentuk atau struktur kimia seperti di depan adalah perhatikan lingkaran merah yang saya akan buat di sini. C2H5. C2H5 itu kita tidak hitung 1 ya. Tapi di situ kita hitung ada 2 C. Sehingga kalau kita melakukan perhitungan, anggap aja ini kita melakukan penomoran ya. Berarti misalnya rantai utamanya kita mulai dari sini misalnya ya. Berarti di sini tuh ada 2 C, berarti ada nomor 1 dan nomor 2 C. Tidak hanya 1 di sini, 1 kemudian 2 di atas. Enggak ya. Berarti di sini 1, 2, kemudian di sini 3. Kalau kita misalnya melakukan penomoran dari situ. Oke, jadi C2H5 itu tetap kita pertimbangkan. Atau supaya lebih mudah diingat, C2H5 ini sebenarnya kita bisa pecah menjadi CH2, kemudian di sini CH3. Itu sama aja. Nah, kalau misalnya kita hitung dari atas ini, berarti di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, berarti ada 3. Atau di sini 1, di sini 2, di sini 3. Itu sama saja ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan struktur seperti ini. C2H5 itu tetap kita hitung ada 2 C. Nah, selanjutnya yang bagian ujung sini. Nah, di sini kita perhatikan di situ CH berikatan dengan 2 CH3. Artinya struktur CH yang ini itu sama dengan kalau misalnya kita tuliskan seperti ini. CH berikatan dengan CH3,
Kemudian dia mengikat satu CH3 yang lain lagi. Berarti di sini CH3. Ya, oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah lebih clear ya. Kita bisa melihat, kita sudah bisa untuk memperkirakan kira-kira yang mana rantai karbonnya. Nah, rantai karbon kita yang mana? Rantai karbon kita itu adalah dari sini, kemudian ke sini dan ke bawah. Oke, itu rantai karbon kita. Penomorannya seperti apa? Penomorannya kita mulai dari sini, berarti ini adalah nomor 1. Kemudian di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4, di sini nomor 5 dan nomor 6. Oke. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang lurus sana? Ini kan 4, kalau kita gunakan yang lurus ini berarti rantai karbonnya sampai 5. Sementara kita bisa dapatkan rantai karbon yang lebih panjang. Makanya kita menggunakan rantai karbon yang ke arah bawah gitu. Nah, kemudian catatan yang lain lagi, perhatikan ini ya. Yang ini kan tadi kita sudah pecah ke sana, makanya kita bisa dapat struktur yang seperti ini. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, ini 5 dan 6 gitu. Nah, sekarang kita tinggal kasih nama ya, karena kita sudah punya penomorannya. Nah, nomor penamaan itu kita mulai dari nomor dan nama cabang. Kalau kita perhatikan, cabang kita itu kan ada di sini nih, cabang metil. Nomornya di nomor berapa? Di nomor 3 berarti, nomor 2 berarti namanya itu adalah 2 metil. Kemudian diikuti oleh nomor gugus hidroksinya ada di mana? 2 metil 3 dengan rantai karbon kita adalah heksana, berarti berubah menjadi heksanol. Heksanol. Oke. Nah, kita review lagi supaya lebih paham. 2 ini dari mana? 2 ini berasal dari posisi cabangnya ada di mana. Metil ini dari mana? Karena cabang yang terikat itu adalah cabang metil. 3 ini dari mana? Dari posisi gugus hidroksinya ada di mana. Heksanol ini dari mana? Heksanol karena rantai karbon kita itu adalah C. Oke. Jadi struktur kimia kita yang di depan, struktur alkohol kita di depan namanya adalah 3 metil, 2 metil, 3 heksanol. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ini sebagai tambahan additional yang perlu untuk kita ingat juga, alkohol itu ada 3 jenis. Oke. Alkohol ada 3 jenis. Jenis yang pertama kita sebut sebagai primary alcohol. Primary alcohol adalah alkohol yang gugus OH-nya itu berikatan dengan atom karbon yang mengikat satu atom C yang lain. Kemudian ada yang namanya secondary alcohol. Secondary alcohol itu adalah alkohol yang gugus OH-nya berikatan dengan atom karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lain. Dan yang terakhir adalah tertiary alkohol atau alkohol tersier, di mana gugus OH-nya berikatan dengan atom C yang berikatan dengan 3 atom C yang lain. Okay, so there are 3 types of alcohol. The first one is primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Okay, perbedaannya di mana? Gugus fungsinya terikat di atom karbon yang mengikat berapa alkohol. Gitu. Okay. Kesimpulan, supaya tidak lupa, alkohol penamaannya itu adalah nama alkana diakhiri dengan ol. Jadi dari pentana akan berubah menjadi pentanol, etana berubah menjadi etanol. Kemudian dalam memberikan penomoran, selalu memprioritaskan posisi gugus fungsi ada di mana, yaitu gugus fungsi alkohol, diikuti dengan posisi cabang. Dalam memberikan nama, selalu dimulai dari nama cabang jika ada, diikuti dengan posisi gugus fungsi dan diakhiri dengan rantai alkana yang mana akhiran A-nya itu diganti dengan akhiran ol. Oke? Nah, sekian video kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang
tata nama dalam memberikan nama alkohol, dan jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.